Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين. ثم أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para masyayikh khususnya di bawah pimpinan Abuya Syekh Ismail Ramli LC, para majlis guru, ustadz, ustadzah di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Madaniyah, serta yang saya cintai, saya banggakan, saya sayangi anak-anak ini, santri Pondok Pesantren Tahfiz Al-Madaniyah. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada Anda semua, sehingga hari-hari muda ini diisi dengan hal yang bermanfaat, yang sedikitnya bermanfaat dan banyaknya insya Allah mengangkat, yaitu ilmu yang diwarisi dari manusia paling alim, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, setiap namanya disebut, bahkan tak disebut pun namanya, khususnya di malam Jumat ini kita banyak-banyak mengucapkan salawat dan salam pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda ingat kita kepadanya dan adab kita kepadanya. Karena disebut bakhil orang yang bila Nabi namanya disebut dia tidak berselawat kepadanya. Al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu adalah bila namaku disebut dia tidak berselawat kepadaku. Ikhwani yang dirahmati Allah, masih ingat kaji kita? Masih bersama Imam Badruddin Ibnu Jamaah. Wafat tahun berapa? Nah, yang tahu angkat tangan, jangan angkat kaki. Kalau angkat kaki itu pergi namanya, angkat tangan nak menjawab. Tahun berapa lah wafatnya? 733. Masya Allah. 3 tambah 3 6 tambah 7 13 ya. 13. Iya. Atau mau 733. 13. Masya Allah. Ada 15. Fadhal. Jazakallah khair. Baik, jazakallah khair. Barakallahu fikum kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Masih ada al-alim fi nafsihi. Adab seorang alim
pada dirinya. Qala rahimahullah al-hadiyah asyar, adab yang ke-11, yaitu adabul alim bi khatmid dars, yaitu adabnya seorang alim dalam mengkhatam pelajaran atau menutup pelajaran. Kalau kemarin memulai dengan apa? Memulai pelajaran dengan apa? Dengan lupa bismillah, dengan alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, supaya di awal pelajaran dimulai dengan zikrullah dan nanti di akhir pun dengan zikrullah, dan di tengah-tengahnya pasti zikrullah. Karena majlisus zikir itu seperti kata Imam Ibn Sirin, majlisul halali wal haram. Afwan, diriwayatkan juga dari Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu, majlisul zikir huwa majlisul halali wal haram. Taib. Qala rahimahullah jaratil adatu ay yaqula al-mudarris 'inda khatmi kulli dars wallahu a'lam. Sudah merupakan kebiasaan yang senantiasa berlaku bahwa setiap guru di akhir pelajaran mengucapkan wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Karena ini majelis ilmu. Tentu kita kembalikan kepada yang paling berilmu. Siapa yang paling berilmu? Yang disifati dengan al-ilmu. Salah satu sifat Allah adalah al-alim. Namanya al-alim karena dia berilmu. Jadi ilmu itu lebih tinggi daripada kecerdasan. Orang cerdas belum tentu berilmu. Orang berilmu mesti cerdas. Oleh sebab itu, jadilah kalian orang berilmu, bukan hanya sekedar orang cerdas. Karena cerdas tanpa ilmu kadang-kadang menyesatkan. Karena sombong dan angkuh tidak tunduk pada kebenaran. Tapi kalau cerdas berilmu, melahirkan orang-orang yang taat, tunduk pada kebenaran. Itulah sebabnya kenapa kita di sini diajarkan menjadi orang berilmu, karena orang berilmu masih cerdas, bukan hanya melatih kecerdasan. Karena banyak lembaga pendidikan hanya mendidik kecerdasan berpikir, tapi tidak diisi dengan ilmu. Hanya kalau dia tamat, jadi tamatan catatan yang cerdas tapi tidak berilmu. Sarjana metodologi tapi bukan sarjana yang berilmu. Baik. Wa kadzalika yaktubul mufti ba'da kitabatil jawab. Demikian pula setiap mufti itu adalah orang yang dimintai fatwanya. Jadi disebut dengan mufti. Biasanya di negara Islam itu ada mufti am, yaitu pemberi fatwa secara umum. Artinya semua fatwa kembali kepadanya. Misalnya di kerajaan Arab Saudi ada namanya al-muftil am, yang sekarang dipegang oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad al-Syekh. Abdul Aziz bin Muhammad al-Syekh. Yang sebelumnya dulu adalah Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah, dan sebelumnya adalah gurunya Syekh Muhammad ibn Ibrahim ibn Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahmatullahi ala al-jami'. Jadi ada mufti seluruh negara. Yang lain tidak boleh berfatwa kecuali beliau. Kalau zaman Nabi, siapa muftinya? Zaman Nabi
Yang tahu tunjuk tangan. Nabi ahsan tabarakallah, Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau Nabi berfatwa, boleh lagi yang lain ikut? Enggak. Semua fatwa kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada syekh. Anta mufti, sah? Anta mufti? Anta mufti syekh? Nah, tafadhal. Malis. Hayyakallah. Alhamdulillah. Baik. Zaman Nabi, beliaulah yang menjadi mufti semua umat Islam. Semua umat Islam. Kemudian setelahnya tentu Nabi enggak ada lagi, maka al ulama warasatul anbiya. Nah, kita di sini tentu yang paling alim yang jadi muftinya. Misalnya di sekolah ini tentu muftinya Syekh Ismail, sah? Betul? Nah, siapa yang ingin menggantikan beliau? Cepat belajar yang rajin, nanti tamat kuliah, lepas itu jadi ulama. Waktu itu beliau mungkin sudah tiada lagi di sini. Kan itu kan? Yang serius kayak saya dulu. Sudah orang ini insya Allah ini akan mendoakan kita dengan rahimahullah, sah? Karena Ibnu Taimiyah rahimahullah lam yatruk waladan salihan yad'u lah, seperti kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah, inna Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah lam yatruk waladan salihan yad'u lah, walakin taraka ummatan salihatan yad'una lahu. Dia memang tak punya anak karena tak menikah, jadi tidak ada waladun salihun yad'u lah, tapi yang dia tinggalkan ummah, satu umat yang saleh. Kalau namanya disebut pasti orang mengatakan rahimahullah, sah? Masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan kalian bagian dari itu, walaupun tak punya anak nanti lalu mati, tapi meninggalkan umat yang saleh, yang insya Allah akan berlomba mendoakan kita. Apa sebab? Sebab setiap langkah, setiap kata, setiap pesan dari kita berkesan baik. Alhamdulillah. Untung dulu waktu di pondok di rotan sama Ustaz Ismail. Kalau enggak jadi ulama dia. Ada rotan sekarang enggak? Enggak ada rotan. Dia rugi kalian weh. Kami dulu sampai bidek-bidek di rotan sama buaya. Tahu bidek? Nampak bekas rotan tu 3 hari tidak hilang, jelas. Tapi Masya Allah, nama Buya selalu indah di hati kami. Kenangan itu terasa indah di pikiran kami, walaupun saya jarang kena rotan. Ya, kena rotan paling-paling karena celana cingkrang. Tahu tidak kisahnya celana cingkrang? Bukan karena bukan karena nyunnah, tidak. Kami nggak tahu itu sunnah dulu. Tapi kelas 1 sampai kelas 4 celana itu juga dipakai, sehingga badan tambah tinggi, celana tidak tambah turun. Akhirnya cingkrang sendiri dia. Awalnya isbal, Ustaz. Nampak sama Buya, woi celana preman katanya, dibilang celana preman, kena rotan. Jelas ya? Secik lagi kono pilih lopa dek pusik dek Buya, anak Buya anak Buya salamah tidak masuk baju ke dalam. Apa dia tidak masuk baju ke dalam? Awak kui. Awak kui. Sudah itu malu malah masuk baju ke dalam kan? Kalau kini malunya masuk baju ke dalam terlalu gapur. Jadi Ustaz dulu waktu belajar itu kurus-kurus kayak kalian juga, Masya Allah. Jadi kalau nak gemuk cepat menikah. Iya menikah insya Allah gemuk lagi. Waktu belajar kurus saja dulu, ringan-ringan tak apa melayang. Sebab kalau gemuk-gemuk takut kita suka ngantuk. Kalau waktu belajar biar ringan-ringan aja. Ketika dibangunkan sebelum subuh cepat bangkit, tidak payah geraknya. Sahih? Alhamdulillah. Saya pun sekarang walaupun berat begini, karena biasa di pondok dulu, biasa di Madinah, biasa dulu Jakarta cepat bangun, alhamdulillah.
jam berapapun tidur, insya Allah sebelum subuh mesti bangun. Walaupun sejam sebelum subuh tidur, insya Allah bangun tanpa alarm, bunyi alarm. Nah, tapi tetap saya pasang alarm walaupun tidur cepat supaya tidak terlambat. Kita ambil sebab, tapi alhamdulillah pada umumnya tidak butuh alarm untuk bangun. Sebelum alarm bunyi biasanya bangun, alhamdulillah. Cuma kalau jam 4 jam 3 baru tidur habis subuh, minta ganti dia, minta ganti. Tapi tidak boleh langsung habis subuh, tahan dulu sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari baru diqadha. Allah musta'an. Kok sampai ke situ kita? Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih, dia tidak tinggalkan anak yang saleh yang mendoakannya, tapi meninggalkan umat yang saleh yang senantiasa mendoakannya. Baiklah ikhwani akhwati billah, tadi kata beliau demikian pula para mufti menulis di akhir fatwanya wallahu a'lam, wallahu a'lam. Makanya kita lihat para mufti, misalnya Syekh Islam dalam majmu' fatwanya setelah menjawab su'ila Syekhul Islam an mas'alati kaza fa ajab, dijawab di ujungnya dibilang wallahu ta'ala a'lam, Allah lah yang lebih tahu. Artinya kita ini tahu sedikit dan mungkin saja salah, mungkin benar, tapi kalau Allah tak mungkin salah selamanya. Makanya Allah lebih berilmu daripada kita. Lakin al-aula ayuqal, tapi yang lebih dianjurkan, lebih utama, kata Syekh Ibnu Jama'ah rahimahullah, ayuqala qabla zalika kalamun yushiru bi khatmi dars. Tapi lebih baik, kata beliau, sebelum mengucapkan wallahu alam, didahulukan dengan ungkapan yang mengisyaratkan, yang menunjukkan bahwa pelajaran akan segera berakhir. Misalnya kaqaulihi wa hadza akhiruhu, ini adalah akhir dari pelajaran ini. Kalau kita biasanya demikianlah yang dapat saya sampaikan, wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Misal, au wa ma ba'dahu ya'ti insyaallah, yang setelah ini akan kita pelajari di lain hari, insya Allah. Wa nahwi dzalik, atau yang semisalnya. Seperti yang saya katakan, demikian dulu pelajaran kita pada hari ini. Insya Allah kita sambung lagi sebulan lagi. Nah, ini kasih contoh ya, belum selesai. Ini sudah berharap-harap pula nampaknya. Belum azan. Tunggu azan dulu. Tinggal berapa menit lagi? Asyik? Siapa daqaik? Masih banyak, alhamdulillah. Liyakuna qawluhu, jadi dia ucapkan dulu perkataan, ungkapan yang menunjukkan pelajaran berakhir. Setelah itu baru dia ucapkan perkataan terakhir, wallahu a'lam, Allah lah yang lebih mengetahui. Khalisan li zikrillahi ta'ala, murni untuk zikrullah ta'ala, wa liqasdi ma'nahu, dan untuk menuju makna yang terkandung di dalamnya. Jadi akhir dari ungkapan kita adalah zikrullah, itu dengan menyebut wallahu a'lam. Kenapa wallahu a'lam disebut zikrullah? Karena itu sanjungan kepada Allah. Kan Allah yang lebih tahu. Berarti kita menyerahkan perkaranya kepada yang lebih tahu, dengan makna bahwa ketika seorang alim mengucapkan wallahu a'lam, bila ada ilmu dari Allah atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeza dengan yang kita sampaikan, bercanggah dengan yang kita jelaskan, bertentangan yang kita katakan,
maka kita katakan Allahu a'lam, maka saya cabut kembali fatwa saya ini. Jelas ya? Itulah hikmahnya mengatakan Allahu a'lam. Artinya diucapkan dengan lisan, diakui dengan pikiran dan perasaan bahwa bila perkataan saya, ilmu saya ini keliru, diluruskan dengan apa yang Allah dan Rasul katakan, maka saya siap untuk mencabutnya kembali. Itulah makna wallahu a'lam itu. Tidak sekedar mengucapkan Allahu a'lam habis itu diingatkan salah fatwa Buya tu. Wallahu a'lam katanya, wallahu a'lam. Tapi dia tidak mau mencabut fatwanya, berarti tidak Allahu a'lam. Berarti bukan Allahu a'lam. Ingat tak tuan-tuan ketika Umar radhiyallahu taala anhu. Umar kenal? Hah? Alim apa tidak? Umar alim atau bukan? Alim. Siapa yang bilang dia alim? Siapa yang bilang dia alim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang bilang dia alim. Sah? Lau kana fil umami rijalun mulhamun. Di umat-umat dulu ada orang-orang yang Allah beri ilham. Taruh ilham? Hah? Allah masukkan ilmu itu ke dalam pikirannya, ke dalam hatinya, tapi bukan wahyu. Kalau wahyu bagi Rasul, ilham bagi selain Rasul. Lau kana, dalam riwayat lapas yang lain, kana fil umay muhaddatsun, orang-orang yang diberi muhaddatsun artinya diberikan ilham. Lau kana bi hadzal ummah lakana Umar. Kalau ada orang-orang yang Allah berikan ilham itu di umat ini, maka Umar adalah orangnya. Kalau Allah sendiri yang berikan ilmu, ulama besar enggak dia? Ulama besar. Itu yang barangkali disebut dengan ilmu laduni itu. Ilmu laduni yang Allah berikan kepada para aulia, ulamanya yang taat kepadanya. Nah, Umar radhiyallahu anhu dalam beberapa kali pernah salah dalam berfatwa. Umar boleh bersalah? Mungkin Umar salah? Mungkin. Ya, mungkin dia salah. Lalu diingatkan oleh orang dengan Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Umar? Kan dia bilang tadi wallahu a'lam. Nah, apa yang dia lakukan ketika dia tahu fatwanya bercanggah, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis? Apa yang dia lakukan? Kan dia bilang wallahu a'lam. Berarti Allah lebih tahu. Maka dia cabut kembali fatwanya, dia cabut kembali keputusannya sebagai khalifah dan memakai Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Jelas? Maka contoh, Umar pernah menetapkan hukum qisas bagi jari jemari ini. Tahu enggak berapa qisasnya, diatnya? Enggak tahu? Kok enggak tahu? 50 sah? 50 ekor onta kalau tangannya potong. Kalau kisos, kalau dipotong tangan kita, dipotong pula tangan dia, itu kisos. Tapi kalau diatnya berapa? 5? Enggak, 500. 6. Jadi Umar menurut ijtihadnya, berdasarkan ijtihad, membedakan jari ini dengan apa? Dengan fungsinya. Mana yang lebih besar fungsinya? Jempol apa telunjuk? Kenapa jempol? Orang bagus, sah. Tapi kalau sedang marah, tunjuk hidungnya. Tonjok kan? Nah, itu. Maka dibilangnya bahwa kalau jari ini yang putus, diatnya 15 ekor onta. Tapi kalau ini hanya 10.
Jelas? Maka datang kepadanya Abu Sa'id Al-Khudri. Mana yang lebih alim, Abu Sa'id Al-Khudri atau Umar bin Khattab? Umar lebih alim. Mana yang lebih berkuasa, Umar apa Abu Sa'id? Umar lebih berkuasa. Tapi ilmu membuat dia rendah hati dan tunduk pada kebenaran. Walaupun yang menyampaikan orang yang rendah ilmunya, rendah jabatannya. Lalu dia sampaikan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdi fil asabi'i kulla usbu'in asyarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukum bila potong tangan atau jemari ini, maka dietnya masing-masing 10. Sah? 10, 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 berapa jadinya? Kalau potong satu ini 10, kalau potong ini 10, potong ini 10. Secara logika, secara ilmiah, secara asas manfaat, benarlah Umar. Sah? Karena ini lebih besar fungsinya daripada ini. Sah? Betul? Ini lebih besar fungsi daripada ini. Kalau ini tak ada, ini berkawan dengan ini lemah jabitannya. Tapi kalau dengan ini kuat. Sah? Ini dengan ini berlawan pula. Coba usik. Ini sama ini, mana yang menang? Weh, tidak pernah berkawan nih, berlawan. Coba anda gunakan yang dua ini. Sah? Hah? Lebih lemah lagi. Sah? Tapi kalau ini sendiri, dia bisa berbuat. Oleh itu ikhwani billah, Umar melihat manfaat itu. Secara logika benar, tetapi ternyata secara ilmu salah. Paham? Jadi tidak semua ilmu itu mengikut logika, tapi logika bisa memahami ilmu. Paham? Jadi tidak ada sebenarnya logika bertentangan dengan ilmu, tapi logika yang sesuai dengan ilmu. Jelas? Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, akhirnya Umar mencabut kembali hukumnya dan mengganti dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah maknanya wallahu a'lam. Jelas? Jelas? Ini yang harus kalian pegang nanti sampai godang. Lah jadi buaya godang besok, jangan godang kepala dah. Diingatkan dengan Al-Quran dan hadis, lalu antum jawab nanti, alun lahir nini ustaz lah nafal dan ayat dan hadis tu. Paham? Ya, ada buaya godang jadi itu. Tak buaya godang dah. Ada seorang buaya ustaz banyak hafalan hadis. Diingatkan dengan hadis justru marah karena dia melanggar hadis itu. Akhirnya dia bilang apa? Belum lahir nenekmu saya sudah hafal hadis itu semua. Mak. Oh, lu lahir ini apa jiru lahirnya hafal hadis sudah. Akhirnya anak ini tak kalah pula karena diajar sama guru melawan, akhirnya dia melawan guru. Maka hati-hati jadi guru, jangan ajak berlawan. Nanti awak dilawan sama murid. Jangan diajarkan murid-murid tu cari lawan, tapi ajarkan mencari kawan. Karena ujungnya habis lawan di luar, nanti dicari lawan di dalam. Akhirnya guru jadi lawannya. Jelas ya? Ustaz, saya tidak butuh hafalan ustaz kan ya, tapi saya butuh pengamalan ustaz terhadap hadis itu. Jelas? Kalaulah Umar berprinsip hafal dan hadis dapat doa aja kan iya kan? Dah bengko sahabat Nabi nomor 2 gawe gini. Tidak ada cerita saya sahabat Nabi nomor 2 dijamin masuk surga ya sah karena islami izzal lil islam wal muslimin, saya masuk Islam jadi kemuliaan bagi Islam muslim. Tidak, Umar tidak lihat karena dia katakan wallahu a'lam. Sekarang datang yang lebih berilmu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia batalkan hukumnya dan dia pakai hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah maknanya kenapa Syekh setiap pelajaran dia sudahi dengan wallahu
a'lam, bukan ucapan tanpa makna, tapi ucapan syarat makna. Azan kita dulu. Baik, kita azan dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Asyhadu an la haula. La haula wala la haula wala Allah. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi as-salati
kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Syekh mengatakan sebaiknya dia mengucapkan wallahu alam di akhir, khalisan li zikrillah, khusus untuk berzikir pada Allah, wa liqasdi ma'nahu, kemudian untuk menuju makna yang terkandung di dalamnya seperti kita jelaskan tadi. Jadi bukan hanya perkataan kosong, tetapi adalah perkataan yang berisi. Jadi kalimat sederhana tapi penuh makna, dan itu yang dibuktikan oleh Nabi dan para sahabatnya. Kalau Allahu alam, berarti apapun dikatakan Allah, apa yang dikatakan Rasulullah, itu yang diikuti. Jadi salah diperbaiki. Jelas? Baik, Syekh melanjutkan, walihada yanbaghi ayastaftiha kulla darsin bi bismillahirrahmanirrahim. Dan itulah sebabnya kenapa setiap pelajaran dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan hadis Nabi, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa ajzam. Setiap perbuatan besar yang bermakna tapi tak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus keberkahannya, terputus kesempurnaannya, terputus pahalanya. Maka mulai segala sesuatu dengan bismillah, dan khususnya pelajaran kita. Liyakuna zakiran lillahi ta'ala fi bidaatihi wa khatimatihi, supaya di awal berzikir, di akhir juga berzikir. Kemudian saya melanjutkan, wal aula lil mudarrisi, dan lebih utamakan pula bagi seorang guru ayam kutha qalilan, untuk tetap duduk sebentar ba'da qiyamil jamaah, setelah hadirin bubar. Ada baiknya syekh atau mudarris duduk dulu sebelum sampai setelah jemaahnya berangkat bubar. Apa faedahnya? Fa inna fihi fawaida wa adaban, karena dalam sikap seperti itu terdapat beberapa faedah dan adab, lahu wa lahum, bagi dia dan juga bagi murid-murid atau jemaah. Minha, diantaranya adamu muzahamatihim. Yang pertama faedahnya tidak berdesak-desakan dengan mereka. Ya, kalau sudah berdesak-desakan, tak tahu lagi orang ini ustaz apa ulama, sahih? Iya tak? Apalagi kalau babu-abu betundong-tundong, akhirnya tidak kuik guru. Sembuyasannya. Makanya sebaiknya jangan berdesak-desakan. Makanya duduk dulu di tempat itu sampai mereka bubar. Tetapi kalau seandainya diberikan jalan dulu untuk syekh, kan ada kadang-kadang jemaah sengaja membiarkan syekh keluar dulu, ini lain lagi hal. Jelas, kalau sudah begitu protokolernya kita ikuti pula seperti itu. Sebab ditunggu mereka bubar setengah jam belum juga bubar. Syekh kadang belum makan malam, atau makan siang, nanti masuk angin pula, akhirnya diberikan jalan. Ini tergantung panitianya nanti, atau tergantung pengurus yang melakukan pengaturan itu. Tapi pada umumnya kalau seandainya tidak ada pengaturan seperti itu, maka biarkan dulu jemaah pergi, baru dia meninggalkan tempatnya. Di antara faedahnya yang demikian, wa in kana fi nafsi ahadin baqaya su'alin sa'alahu, andainya tadi di waktu bersama sebagian belum sempat bertanya, sekarang dia ingin bertanya ketika mendapatkan syekh sedang berada dan tidak di depan orang ramai, karena sebagai pertanyaan kadang-kadang tidak mau didengarkan oleh orang lain, kadang nak curhat, kadang nak konsultasi, kadang nak ini dan itu. Nah, ini juga ada faedah bagi syekh dan juga bagi yang bertanya. Wa minha adamu rukubihi bainahum, di antaranya adalah tidak naik kendaraan sendiri padahal mereka jalan kaki. Jadi kadang-kadang juga adab ini perlu diinikan.
Misalnya dulu kan naik onta, yang lain pada berjalan kaki. Jadi kadang-kadang daripada hal seperti itu terjadi, maka lebih baik mereka pergi dulu sehingga syekh tidak bergendari di depan atau di tengah-tengah kerumunan. Karena mengendari tengah-tengah kerumunan tadi, kalau dulu kalau buang tai ontanya kena jemaah sah walaupun tai ontanya syekh tapi tetap juga kotor gitu. Atau kalau dia naik mobil nanti kena pula asap, walaupun asap ini kasih minyak wangi tetap aja polusi sah. Jadi ini diantara faedahnya, anggaplah tidak berat keluar asapnya atau tidak keluar apa baunya, tapi suaranya kadang, maklumlah suara mobil sih rata-rata mobil tua pula sah, sehingga bising suaranya kan. Jelas. Dan banyak faedah-faedah yang disebutkan atau diharapkan dengan menunggu sebentar setelah jemaah bubar. 6. Ingkar yarkab ghairu zalik, dan masih banyak faedah yang lain. Syekh melanjutkan, wa yustahabbu idza qama ay yad'uwa bima warada bil hadis, dan dianjurkan ketika selesai dan usai dari majlis dia membaca apa yang terdapat dalam hadis, subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Hadis ini diriwayatkan dari beberapa orang sahabat, di antara di hadis As-Sa'ib bin Yazid, dan juga hadis dari Abu Barzakh Al-Aslami dan yang lain-lainnya. Insyaallah hadisnya paling kurang derajatnya adalah hasan dan disahihkan oleh sebagian ulama. Nah, barangkali demikian dulu pelajaran kita hari ini. Wallahu taala a'lam, wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.